Teko dituangkan kopi, gula, susu, dikasih cyanida. Begitu dikasih air panas, seisi cafe Oliver keluar karena menyengat. Berarti Rangga di-ignore. Good eksperimen, Prof. Jangan sampai masyarakat terbuai dengan berita-berita yang menyesatkan. Jadi Mirna itu diotopsi. Diotopsi. Diotopsi pada tanggal 10 Januari, 3 hari setelah kematian itu. Bukan otopsi, mohon maaf. Apa? Kami tidak melakukan otopsi. Pemeriksaan lambung? Iya, pemeriksaan lambung. Sampai jam berapa itu? Kalau ada kasus orang meninggal tidak wajar, itu wajib diotopsi. Kalau tidak mau otopsi, saya sampaikan tadi, mereka membuat pernyataan dan dengan pernyataan tidak mau otopsi, maka case kami close. Jessica bukanlah orang yang membubuhkan racun ke dalam kopi. Bagi saya sulit dinalar, Pak Kapi, bahwa ada kemudian orang yang kita anggap rasional, kemudian memilih racun, tapi kemudian pada saat yang sama dia tongkrongi korbannya. Kecil segini, bening. Dari mana Pak Edi tahu bahwa seperti inilah botol yang dipakai? Biasa insting saja. Itu bukan kriminal maksud Anda? Iya, posisi saya kecelakaan mobil. Bukan kriminal? Bukan, walaupun saksi John Dores mengatakan itu kriminal. Itu pendapat beliau. Hei Om Jaksa yang terhormat, apakah Anda tidak bisa membedakan antara pelanggaran lalu lintas dengan tindakan kriminalitas? Sampai masukin Jessica ke sel tikus, dibilang sel tikus nggak ada. Teman-teman, saya saksi mata sel tikus itu ada di Polda Metro Jaya. Ribuan tim kuasa hukum Jessica Wongso baru-baru ini mengungkapkan bahwa mereka sudah mempersiapkan nama-nama yang akan diseret ke jalur hukum dalam kasus kopi sianida yang semakin bergulir panas ini. Jessica Kumala Wongso sudah memaafkan semuanya. Kamu maafkan semuanya, yakin? Iya. Ya, saya menggunakan waktu yang saya dapatkan untuk saya menjalani hukuman saya di penjara untuk berdamai dengan keadaan dan orang-orang yang mungkin bersikap buruk pada saya di masa lalu. Jadi menurut saya hal seperti itu, hal-hal yang buruk itu tidak perlu saya simpan dalam hati saya lagi. Wow, keren sekali teman-teman ya. Jadi Jessica Kumala Wongso ini sudah memaafkan semuanya. Beberapa bulan yang lalu sebelum Jessica Kumala Wongso bebas, beberapa podcast ada jaksa ya, ada ahli yang dulu didatangkan juga. Ini mengatakan seperti ini ya teman-teman ya. Nah kalau memang diracunnya pakai sianida, tapi kalau di badannya nggak ada sianida, ya gimana ceritanya gitu kan Pak ya? Jadi sebenarnya pada saat kami meneliti berkas itu kan prosesnya panjang. Pertama, apakah ada racun di Vietnamese Ice Coffee? Oh itu dulu ya, di gelas. Di gelas itu ada racun atau tidak? Setelah itu kedua, kalau memang ada, kapan masuknya dan bagaimana cara masuknya? Iya. Yang ketiga, siapa yang memasukkan itu? Siapa yang memasukkan racun cyanida? Pertanyaannya, apakah ada yang melihat Jessica Kumala Wongso memasukkan racun? Akan tetapi majelis hakim sudah vonis Jessica Kumala Wongso 20 tahun dan putusan itu sudah ingkrah dan mengikat ya teman-teman ya. Akan tetapi di beberapa podcast ya teman-teman, banyak sekali beredar video-video yang mungkin menurut netizen menjadi pertanyaan-pertanyaan netizen ya. Karena ada video-video seperti ini. Teko dituangkan kopi, gula, susu, dikasih cyanida. Begitu dikasih air panas, seisi cafe Oliver keluar karena menyengat. Berarti Rangga di-ignore. Good eksperimen, Prof. Profesor merupakan saksi ahli dalam persidangan Mirna pada saat itu. Dan semua pernyataan-pernyataan Profesor Edi Hierich ini dibantah sama orang ini. Dan Profesor sudah memberikan eksperimen bahwasannya si Rangga barista itu dicoba eksperimen tentang bagaimana minuman itu dibuat. Terus setelah ditaruh gula, ditaruh kopi dan dimasukkan sianida, itu berdampak mengeluarkan aroma yang tidak enak sehingga mengganggu orang-orang di seluruh ruangan barista itu sehingga semua pada keluar. Itu kan reaksinya. Jika memang Jessica Kumala Wongso itu pelakunya, akan tapi tidak terjadi, bahkan tidak ada hal-hal seperti apa yang dikatakan Prof Edi. Makanya sangkalan-sangkalan orang tersebut, netizen tersebut, ada masuk akalnya teman-teman ya. Itu yang Profesor katakan sehingga Rangga ignore. Berarti dia bukanlah si pelaku. Kita eksperimen lagi bagaimana Jessica memasukkan sianida ke minuman kopi Vietnam. Sementara posisinya pada saat itu dia duduk di tempat keramaian, di sebelah-sebelahnya ada pengunjung-pengunjung juga yang sedang minum menikmati kopi di situ, yang jaraknya tentu tidak jauh-jauh.
Datanglah waiters mengantarkan kopi Vietnam tersebut dan dimasukkanlah cyanida ke minuman itu. Tentu eksperimennya hasilnya akan tetap sama, di mana mengeluarkan aroma yang tidak sedap, aroma yang tidak enak sehingga mengganggu pengunjung-pengunjung lain. Tentu mereka ada yang menutup hidung dan sebagainya. Karena itu berdekatan semua, Prof. Tentu pengunjung yang lain merasa terganggu. Akan tetapi tidak ada dampak sama sekali saat Jessica Kumala Wongso memasukkan hal tersebut. Tidak ada dampak sama sekali di Cafe Olivier tersebut. Sama dengan eksperimen yang profesor lakukan pada saat di ruangan barista tersebut. Kalaulah benar si Jessica pelakunya memasukkan cyanida ke kopi Vietnamnya si Mirna, kenapa tidak ada reaksi ke orang-orang di sekitar itu sesuai dengan eksperimen profesor? Setuju, sangat setuju sekali. Pertanyaan besar bagi saya, karena profesor adalah saksi ahli Mirna pada saat di persidangan. Itu patut dipertanyakan. Apakah benar si Jessica pelakunya yang memasukkan cyanida ke minuman Mirna? Oke, sekarang kita akan lihat saat Prof Edi ini ya wawancarai di podcast Deddy Corbuzier. Ada hati pada empedu, kalau bukan otopsi apa namanya? Iya Pak, otopsi selama 11.30. Bukan otopsi, mohon maaf. Apa? Kami tidak melakukan otopsi. Langsung dibantah oleh ahli forensik yang memeriksa jenazah Mirna Salihin. Kita lihat lagi dan kita ulang lagi. Lambung. Iya, bisa lambung. Sampai jam berapa itu? Jangan sampai masyarakat terbuai dengan berita-berita yang menyesatkan. Jadi Mirna itu diotopsi. Diotopsi. Diotopsi pada tanggal 10 Januari, 3 hari setelah kematian itu. Bukan otopsi, mohon maaf. Apa? Kami tidak melakukan otopsi. Pemeriksaan lambung. Iya, pemeriksaan lambung. Sampai jam berapa itu? Jangan sampai. Dan bagaimana sih dari keterangan Dokter Jaya, dokter yang dihadirkan saat persidangan Jessica Kumala Wongso? Salah satu mata kuliah yang saya berikan itu adalah toksikologi keracunan. Jadi saya itu memang ahlinya racun. Jadi sampai sekarang pun masih ngajar racun ya. Nah, jadi itu latar belakangnya. Nah, sebelum saya mau terangkan yang lebih lanjut, saya mau mengklarifikasi beberapa pengertian yang suka orang itu pada salah. Yang pertama itu begini, kalau ada kasus orang meninggal tidak wajar, itu wajib diotopsi. Wajib diotopsi karena kenapa? Kita punya KUHP pasal 133 yang mengatakan dalam hal penyidik menangani korban, baik luka, keracunan ataupun mati yang diduga karena tindak pidana, dia akan meminta bantuan dokter ahli kehakiman, forensik, dokter atau ahli lainnya gitu. Nah, itu adalah sesuatu yang memang dikatakan oleh KUHP. Dan kemudian ada instruksi Kapolri juga nomor 20 tahun 75 yang sampai sekarang belum dicabut, bahwa pada setiap kematian tidak wajar itu harus diotopsi. Nah, apakah ini diotopsi atau tidak di jenazah Wayan Mirna Salihin? Ternyata tidak, guys. Nah, ini pernyataan dari Krisnamurti ya. Krisnamurti juga awalnya sudah menyarankan untuk keluarga, untuk ayahnya Mirna, agar mengotopsi jenazah Mirna. Apakah hal tersebut dilakukan atau tidak? Meyakinkan kepada mereka untuk dilakukan otopsi. Ya, kalau tidak mau otopsi, saya sampaikan tadi, mereka membuat pernyataan dan dengan pernyataan tidak mau otopsi maka case kami close. Nah, berarti tidak ada kasus ya. Jadi kasus ditutup. Ceritanya seperti itu ya. Jika tidak ada otopsi, tidak perlu ada lagi penyelidikan. Ceritanya seperti itu ya. Perlu ada lagi penyelidikan. Nah, apakah dilakukan otopsi? Krisnamurti pun sudah bilang jika tidak dilakukan otopsi, penyelidikan akan ditutup dan akan dihentikan. Akan tetapi ini sampai naik ke persidangan, teman-teman ya. Terkait dengan 70 menit setelah meninggal, itu kan diambil sampel cairan lambung. Dan itu diuji dan hasilnya negatif. Itu sebenarnya yang disampaikan ke publik di podcast dan juga di Netflix itu sebenarnya nggak lengkap. Karena yang diambil itu cairan, sisa cairan hanya 0,1 ml. Dan untuk menguji apakah ada pH, ada cyanida, ada arsenik, ada kafein, itu butuh lebih banyak sampel. Sampel 0,1 hanya cukup untuk satu pengujian pH saja. Sisanya nggak diuji karena memang nggak cukup sisa lambungnya. Tapi
keluar dari hasil lab negatif karena memang tidak diuji. Nah, keluar dari lab itu sudah negatif sianida ya teman-teman ya. Ini pernyataan dari Jaksa Sandi Handika. Dan bagaimana sih pandangannya dari Bapak Indragiri, seorang pakar yang sangat luar biasa ini? Jessica bukanlah orang yang membubuhkan racun ke dalam kopi itu. Bagi saya sulit dinalar, Pak Gabi, bahwa ada kemudian orang yang kita anggap rasional kemudian memilih racun, tapi kemudian pada saat yang sama dia tongkrongi korbannya. Tidak masuk akal. Sekali lagi, penggunaan racun dipertimbangkan, dia pakai racun karena dia ingin mengambil jarak sedemikian jauh dari korbannya. Lantas apa poinnya dia menggunakan racun? Tapi sekali lagi pada saat yang sama justru dia tongkrongi korbannya, dia biarkan saksi mata melihat perbuatannya, dia biarkan kemudian aksinya terekam oleh kamera. Bagi saya sulit untuk diterima oleh akal sehat. Nah, itu sangat masuk akal sekali ya teman-teman ya. Dan ini ada pernyataan dari ayah Mirna Salihin. Ini petaka. Misalnya, ini hanya, saya bukan nuduh. Ini lagi cerita. Nah, kayak gini nih tuh ada tutupnya tuh. Keluarga melihat kira-kira seperti ini botol yang berisi sianida yang dimasukkan oleh Jessica. Lagi beli minyak wangi. Loh kok kayak gini gitu ada. Gitu. Ada kemungkinan memang melalui botol dimasukkan sianida itu kalau dari sepengetahuan keluarga atau yang nantinya harus tetap dibuktikan di persidangan itu, Pak Edi? Rizka, jangan mancing saya. Ini karena nanti akan dibuka besok. Kita sama-sama lihat, jangan bahaya ini. Kalau yang nggak bahaya saya buka deh semua buat Kompas. Nah ini boleh lihat tadi kira-kira ukuran 15 gram sianida, boleh lihat tadi itunya botolnya. Kira-kira ini. Jangan jadi bawa-bawa, ini cuma ilustrasi. Ya, saya ada botolnya ya. Kenapa Edi Darmawan Salihin ini katanya ada botolnya? Botol yang dipakai untuk ngeracun, kelihatan mirip. Yang menampung racun itu. Bapak ada botolnya? Ya, enggak. Saat ditanya Bapak ada botolnya, Edi Darmawan Salihin ini kebingungan ya teman-teman ya. Saya menduga botol karena dari Australia. Kecil, jadi sampel daripada parfum. Kecil segini, bening. Dari Bapak, dari mana Pak Edi tahu bahwa seperti inilah botol yang dipakai? Biasa insting saya jarang. Kebingungan teman-teman ya. Saat ditanya dari mana Bapak Edi Darmawan tahu bahwa botolnya itu seperti itu. Pertama, saya mau izin dulu minta maaf ke Otto Hasibuan. Setelah saya pikir-pikir, ternyata lawyer Otto Hasibuan ini, Bapak Otto Hasibuan, itu orang baik. Meskipun saya suka ngomong-ngomong yang kurang baik terhadap beliau, tapi beliau nanggapinya luar biasa. Beliau adalah orang baik. Jika beliau bukan orang baik, dia tidak akan memperjuangkan Jessica Kumala Wongso hingga detik ini ya. Walaupun beliau ini tidak dibayar alias pro bono ya. Banget. Saya mohon maaf dalam hal ini Pak Otto, maafin saya. Meskipun saya lebih tua dari Pak Otto lah umurnya. Cuman kenapa Anda tidak mengaku? Salah, Pak. Oh, gimana salahnya? Ya, itu tindak pidana bukan? Kemarin kriminal dikatakan oleh saksi John Torres, itu kriminal. Tapi dia juga mengiyakan kalau pelanggaran dan pidana dianggap sama. Bukan. Ya sekarang kenapa Anda tidak mengaku? Salah, Pak. Kenapa Anda tidak? Dan di sini teman-teman ada video yang sangat, menurut saya ini sangat lucu sekali bagi orang awam seperti saya ya, yang tidak pernah mengerti hukum. Yang namanya tindak pidana sama pelanggaran lalu lintas tentunya sangat beda. Jelas beda antara pelanggaran lalu lintas dengan kriminal ya teman-teman ya. Jadi kita mau tonton videonya seperti apa sih. Ini dari Jaksa Sandi saat mencecar Jessica Kumala Wongso. Kenapa Anda tidak mengaku? Salah, Pak. Oh, gimana salahnya? Ya, itu tindak pidana bukan? Kemarin kriminal dikatakan oleh saksi John Torres, itu kriminal. Tapi dia juga mengiyakan kalau pelanggaran dan pidana dianggap sama. Bukan. Ya sekarang itu kriminal. Itu posisi Anda seperti apa? Itu bukan kriminal maksud Anda? Iya, posisi saya kecelakaan mobil. Bukan kriminal? Bukan, walaupun saksi John Torres mengatakan itu kriminal. Itu pendapat beliau. Hei Om Jaksa yang terhormat, apakah Anda tidak bisa membedakan antara pelanggaran lalu lintas dengan tindakan kriminalitas?
Tak perlu juga Anda mengatakan bahwasannya pelanggaran lalu lintas itu berdasarkan keterangan saksi daripada jontor. Sangat mantap sekali ya, langsung disanggah oleh netizen. Jadi netizen ini memang sangat luar biasa ya teman-teman ya. Anda sebagai jaksa harusnya Anda bisa membedakan antara pelanggaran lalu lintas dengan kriminal. Saya kasih paham dulu Anda ya, pelanggaran lalu lintas memang dapat dikatakan tindakan pidana. Dapat saya jelaskan jenis-jenis kriminalitas. 1. Kriminalitas konvensional, contohnya pencurian, pemerkosaan, dan lain-lain. 2. Kriminalitas transnasional, contohnya perdagangan manusia ataupun perdagangan narkoba. 3. Kriminalitas cyber, contohnya hacking, penipuan online, dan pencurian data. 4. Kriminalitas ekonomi, contohnya korupsi, penipuan keuangan. Tidak ada dikatakan di situ bahwasannya pelanggaran lalu lintas tergolong kriminal. Saya rasa sudah jelas. Sampai masukin Jessica ke sel tikus, dibilang sel tikus nggak ada. Teman-teman, saya saksi mata sel tikus itu ada di Polda Metro Jaya, ya, di kriminal umum, di tahanan kriminal umum itu ada. Dua sel letaknya di belakang di situ teman-teman ya. Jadi itu sel benar, ada kalajengkingnya, ada kelabangnya di situ, kotor itu, berak di situ, satu sel itu bisa 3-4 orang teman-teman ya. Sangat tidak manusiawi kalau menurut saya, sangat tidak manusiawi. Ya, jadi saya minta dengan hormat Pak Kapolri, itu sel tikus ditiadakan saja Pak. Ya, itu sangat tidak manusiawi itu. Bukan cuma Jessica yang menjadi korban, ada beberapa orang lagi yang diselfie. Ya, selalu Kapolri itu ngomong dengan sangat gagah. Saya akan potong kepalanya. Ah, potong kepala apa? Keberanian Anda di mana? Ya, Jenderal Bintang 2 aja melakukan pidana, Anda terima kembali kok. Itu sudah pelanggaran berat loh, Anda terima kembali ya. Sangat luar biasa ya teman-teman, ini pandangan dari Alvin Lim ini hingga meminta ditiadakan sel tikus. Dan baru-baru ini terdengar bahwa ada beberapa kejanggalan-kejanggalan di kasus Jessica Kumala Wongso. Salah satunya yaitu CCTV yang direkayasa. Bagaimana sih menurut pakar dan ahli ini tentang CCTV yang diduga direkayasa? Bukan tangan dia, tetapi saya nggak mau kasih tahu cirinya apa. Nanti kalau ini dipakai pengadilan, saya bilang siapapun yang pakai pengadilan saya turutin ke kamera ya. Hati-hati, kalau nanti saksi ahlinya itu ketemunya sama saya bongkar. Jangan sampai malu. Jadi hati-hati ya, dengan CCTV palsu bakalan kebongkar semuanya menurut Abah ya. Oke teman-teman, jadi sampai di sini berita atau cerita tentang Jessica Kumala Wongso. Sampai ketemu di video saya selanjutnya.